Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk latihan lagi ya. Dimana latihan yang kali ini kita akan coba di pertama adalah tentang constraint fmincon gitu ya. Dimana kalau ada variabel yang mana nanti konstantanya itu nggak bisa kita deteksi ya. Dimana nanti ya, kita masukkannya sebagai fungsi ya. Ada fungsi nanti constraint yang sebagai equality gitu ya, ada juga sebagai inequality. Oke, langsung saja kita dicek latihannya berikut ini. Oke, ini ya. Nah, untuk soal latihannya ini ada soal seperti ini. Kita misalkan ya mana ya? Ini ya. Nanti kurang lebih hasilnya ini ya 1 2 3 ya. Ini hasilnya ya. Nah, soalnya ini yang bawah ya. Oke. Diketahui di sini adalah untuk fungsinya sendiri ya. Fungsinya adalah x1 dikali x2 dikurang x2 kali x3 tambah eksponen 3 ya. Nah, dimana nanti kita ingin dicari nilai yang paling kecil ya. Nilai paling kecilnya ya nanti kita cari gitu ya. Nah, ini constraint-nya ini seperti ini ya. Constraint-nya udah ada di sini. Oke. Constraint-nya di sini ada 3 ya. Ini A, B dan juga C ya. Nah, untuk constraint yang pertama gitu ya. Syarat yang pertama adalah 3x1 dikali x2 dikurang x3 itu harus di atas 0 dan di bawah angka 3. Sedangkan x1 kali x2 ditambah x3 kali x1 itu harus 5. Sedangkan x3 tambah x1 kali x2 juga hasilnya 5 ya. Nanti kira-kira berapa nilai x1, x2 dan x3-nya? Oke, langsung saja kita buka MATLAB-nya gitu ya. Oke, di video sebelumnya kita telah sampai latihan yang sudah terdeteksi gitu ya, nilai koefisien di persamaan inequality maupun equality itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 8. Oke, kita buat function baru ya, latihan 8. Kita clear all, kita close all, kita CLC. Nah, langsung aja kita buat tebakan ya, trialnya itu. Kira-kira nggak dikasih tahu trialnya berapa ya, kita coba bebas gitu ya. Kita bebas dimulai dari angka berapa, yang penting nanti menghasilkan nilai yang paling bagus dan juga nilai exit flag-nya sudah di 1 ya. Berarti kalau fmincon nanti di 1 yang menandakan kita telah mendapatkan akar-akar persamaan yang real gitu ya. Langsung aja kita buat trialnya. Ya. Nah, trialnya berarti di sini kan ada x1, x2 dan juga x3 ya. Oke, kita misalkan di sini simbolnya x0 gitu ya. X0 sama dengan kolom pertama untuk x1, kolom kedua untuk x2, kolom ketiga untuk x3 ya. Diingat seperti itu. Misal kita trialnya semuanya dari angka 1 gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, langsung aja kita masuk ke solvernya gitu ya. Oke, untuk masuk ke solver itu ya kita buka command window gitu ya. Kita buka command window. Oke, kita CLC, kita have menggunakan fmincon ya. Nah, untuk soal dengan constraint di sini hanya bisa digunakan solver fmincon ya. Kita copy dari sisi yang paling kiri ya semuanya. Nah, ini ya. Nah, di sini udah ada penjelasan ya, apa-apa aja gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit dijelaskan gitu ya. Nah, kalau yang paling lengkap itu ya di sini ada yang paling bawah gitu ya. Nah, ini X di sini adalah menandakan nanti kita ingin menampilkan
hasil yang paling optimum ya, nilai X yang sudah dioptimasi. Vival adalah hasil dari fungsinya. Misal nilai minimum dari fungsinya itu misal 5 gitu ya, berarti 5. Exit fact menandakan seberapa berhasil, seberapa tepat toolbox yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Apakah dia telah berhasil dalam mencari akar-akar persamaan, ataukah di akar persamaannya terlalu besar atau terlalu kecil, apakah dia trialnya salah. Nah, itu nanti bisa dilihat dari exit fact. Sedangkan output, nah output di sini ya menandakan bahwa kita ingin melihat berapa iterasinya itu berapa, step size-nya itu berapa, fungsi yang terpanggil itu berapa, itu ada di bagian output gitu ya. Nah, lambda di sini ya ingin untuk mengetahui kira-kira matriksnya itu berapa gitu ya, matriksnya yang terlibat. Nah, sedangkan grad di sini menampilkan gradien hasil ya. Nah, jadi ya dalam penentuan kita membutuhkan nilai gradien ya. Kalau kita membuat suatu grafik, berarti biasanya ada yang namanya gradien garis. Nah, gradien garis biasanya ya nilai G-nya dibagi nilai X. Nah, itu sama aja menggunakan fmincon, dia ada nilai gradiennya. Sedangkan Hessian di sini ingin menampilkan metodenya ya. Metode yang digunakan dalam toolbox fmincon ini adalah metode nih ya, Hessian of Lagrangian at X ya. Nah, nilai X-nya ini dioptimasi menggunakan metode namanya itu ya, metode Hessian. Nah, oke. Sedangkan kalau misal menggunakan F0 ya, nama metodenya Newton-Raphson ya, optimasi kayak fminbond, nah itu ya golden section search ya. Kan ada pendekatan. Kalau UD45 yaitu namanya metode Runge-Kutta gitu ya. Oke. Itu kalau fmincon ya, ini metodenya Hessian ya. Oke, langsung aja kita cek aja sampai exit fact-nya ya. Kita butuh sampai mengecek exit fact-nya aja ya, ini yang kita copy gitu ya. Kita copy. Oke, sama yang di ruas kanan ya. Oke, yang di ruas kanannya kita copy dari yang kita cari yang paling lengkap ini ya. Nah, ini kita copy fmincon sampai non-con ya. Nah, kita langsung masukkan ke dalam fungsi ya. Nah, kita paste di sini ya. Nah, ini udah kita paste. Oke, langsung aja X di sini yang ingin kita cari, Vival kita ingin menampilkan hasil fungsinya, exit fact ingin tahu kategori akar persamaannya gitu ya. Oke, sama dengan output, sama dengan fmincon adalah toolboxnya add fun, kita buat add fun. Di sini ada nama fungsi, x0 adalah trial awal ya. Ini kita ganti kapital gitu ya. Nah, nilai A, B, dan AE key ini yang kita deteksi dari soal. Nah, dari soal sini constraint-nya adalah constraint AX. Di sini perkalian. Ini ada pengurangan ya, tetapi ada perkaliannya X1 kali X2. Otomatis angka variabel 3 di sini adalah punyanya X1, X2. Harusnya kan dia dipisah, sehingga nggak bisa terdeteksi sebagai model variabel ya. Jika salah satu constraint-nya seperti ini ya langsung aja kita buat langsung dalam bentuk persamaan ya. Berarti nilai yang lainnya dikosongkan. Nanti nilai A-nya dikosongkan, B-nya dikosongkan, A equivalent gitu ya. E equality kosong, B kosong gitu ya. Kemudian LB, nah LB ini coba kita kosongkan. Ini adalah batas atas batas bawah ya. Nah,
trialnya berada di rank ini maksudnya LB, UB ya. LB adalah lower bound, batas bawah trial, UB adalah upper bound, batas atas trial. At non linear con ini adalah nama fungsi ya, fungsi untuk constraint-nya. Langsung aja kita buat fungsinya. Fungsi pertama yang akan kita buat adalah untuk fungsi persamaan utama ya, dengan nama fun, ini x ya. Persamaan utamanya adalah x1 kali x2 berarti fx sama dengan x1 kali x2 dikurang x2 x3 dikurang x2 dikali x3 ditambah eksponen x3 tambah eksponen x3 oke ya. Seperti ini. Kita akhiri dengan n ya. Berarti untuk program ini pendek ya, sebenarnya pendek ya. Tentang ya tinggal bagaimana cara kita membuat pemahaman terhadap soal ini. Lanjut ke fungsi berikutnya adalah ini adalah fungsi untuk constraint-nya dengan nama fungsinya tadi adalah non-Lcon kurang x ya. Nah, kalau yang di sini y apakah boleh? Di sini y misal apakah boleh? Boleh ya. Berarti yang di bawah x-nya ini diganti dengan y gitu ya. Tapi kan kita kan optimasinya tadi variabel x. Makanya lebih mudahnya sekalian aja langsung x saja gitu ya. Biar nggak bingung. Oke, langsung kita bikin fungsinya. Ini kan ada dua, ada yang linear, ada yang equality dan inequality. Kita buat dua ya. Kita kasih kurung. Kita buat c fungsi ya, fx sama fx equality gitu ya. Nah, aja pertama buat fx-nya ini yang inequality, berarti ada di constraint yang pertama ax. Nah, ini semuanya harus dibuat dalam bentuk lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Berarti ini 3-nya pindah ruas ke kiri sehingga 3x1 dikali x2 ya. Jadi nanti pertama 3 kali x1 kali x2 dikurang x3 kurang x3 dikurang 3 ya. Dikurang 3. Ini udah. Sedangkan yang kedua untuk yang lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini pindah ruas supaya jadi lebih kecil sama dengan 0. Ini semuanya pindah ruas. Sehingga nanti kalau pindah ruas menjadi minus 3 gitu ya. Kali x1 kali x2 plus x3. Nah ya, selesai. Kemudian apakah ada lagi? Oh, nggak ada. Yang ketidaksamaan cuma di constraint pertama ya, yang ax. Yang kedua, constraint bx dan constraint cx ini merupakan persamaan ya. Sehingga yang ini udah cukup seperti ini aja. Kita lanjut ke fx eki sama dengan, langsung aja ditulis nih, x1 kali x2 x1 kali x2 ditambah x3 kali x1, 5-nya pindah ke kiri jadi negatif 5. Sedangkan yang kedua nanti itu x3 ya, berarti nanti x3 tambah x1 kali x2 dikurang 5 juga ya. Seperti ini, dikurang 5. Tinggal tutup kurung, akhiri dengan n, akhiri lagi dengan n ya. Jadi seperti ini. Nah, penyelesaiannya cuma seperti ini saja ya. Berarti kan nggak panjang-panjang ini ya. Nggak panjang-panjang, silakan diulang-ulang lagi nanti bila ada yang belum paham ya. Oke, kita save. Nah, oke, kita run. Apakah ada error gitu ya. Kalau ada error ya kita cek aja nanti. Errornya di mana nih?
Oh, UB-nya kurang sama dengan ya. Kita run lagi. Oke, udah berhasil ya. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Kita cek soal yang aslinya yang ada di Excel ya. Nah, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Fungsinya adalah 16,08. Kita cek dari MATLAB-nya. Berapa hasilnya? 16,08. Oke, terbukti hasilnya telah sama. X reflect-nya 1 berarti penyelesaian soal ini telah mendapatkan akar persamaan yang sesuai ya. Dimana ya MATLAB hanya butuh 2 kali iterasi dengan 8 kali perhitungan fungsinya gitu ya. Nah, di sini step size-nya adalah segini ya, terlihat. Oke, jadi seperti itu saja untuk yang kasus soal pertama adalah yang menggunakan fmincon seperti ini gitu ya. Oke, ini di video yang berikutnya nanti akan kita bahas gitu ya, akan kita bahas untuk soal gitu ya, satu dari next video. Oke, demikian, selamat mempelajari lagi video ini, semoga lancar responsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.